Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Dewi Setiawati dengan NIM 212111114 dari kelas HIS3A. Di sini saya akan mereview sedikit materi mengenai paham agama dan asas akhlak dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Makna dalam istilah din. Yang pertama yaitu konteks hubungan sesama manusia. Terdapat makna umum dari kata din yang dimaknai dengan agama. Kemudian makna utama kata din. Yang pertama, keadaan berhutang. Yang kedua, penyerahan diri. Ketiga, kuasa peradilan. Serta yang keempat, kecenderungan alami. Kemudian dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, agama Islam yang objektif sebagai keyakinan, kepercayaan, dan amalan. Kata kerja dana yang berasal dari kata din memberi makna keadaan berhutang dan juga termasuk makna-makna yang berkaitan dengan hutang walaupun sebagiannya bertolak belakang. Penggunaan kata yang dari akar kata dana merupakan suatu gambaran dalam pikiran kita bahwa dapat berkaitan dengan kehidupan dalam suatu peradaban, suatu kehidupan masyarakat yang diatur dalam hukum, peraturan, keadilan, dan otoritas. Hal ini berkaitan dengan kata madana yang bermakna membangun atau membina kota. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa makna utama kata din terdapat makna keadaan berhutang. Manusia memiliki keadaan berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah menjadikan manusia yang pada awalnya tidak berwujud dan hingga sekarang ia berwujud. Seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging. Kemudian Allah jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Kemudian manusia juga harus memiliki sifat penyerahan diri. Dengan siapa manusia berserah diri? Manusia harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan menyadari bahwa dirinya secara mutlak tidak memiliki apapun untuk membayar hutangnya kecuali dengan mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berserah diri. Lalu, bagaimana cara manusia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja dengan mematuhi perintahnya, larangannya, dan peraturannya. Dengan mengembalikan dirinya kepada Tuhan atau penguasa, dengan setia dan benar-benar mengikuti dan mentaati perintah dan larangan, serta aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan itu akan diperhitungkan dan ia akan menerima balasan atau kuasa peradilan yang baik dengan berlipat kali kebaikan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Setelah manusia mendapat kuasa peradilan, maka manusia akan kembali kepada kecenderungan alami manusia untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna din dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan. Islam adalah hubungan harmonis yang terjalin antara jiwa dan raga, yaitu penyerahan diri dan kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian jiwa manusia dengan Allah mengenai ketuhanannya terjadi sejak dalam bentuk embrio, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam
dari sulbu mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Dan dalam konsep din sebagai cerminan dari kosmos sebagai pemerintahan Tuhan.